Pemirsa, kami ajak Anda untuk menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bergabung dengan rekan kami Akir Nasution di sana. Selamat siang Akir, bagaimana situasi saat ini pasca sidang tuntutan terhadap Verdi Sambo? Adakah kemudian tanggapan-tanggapan yang secara lebih khusus lagi disampaikan oleh pihak dari Verdi Sambo? Ya, kan Anda dan juga pemirsa, baru saja tadi kita dengarkan sekitar pada siang hari tadi tuntutan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana dalam surat tuntutan yang disampaikan oleh JPU, mereka menuntut Verdi Sambo yaitu tuntutan penjara seumur hidup. Dalam surat tuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan bahwa Sambo telah melanggar dua tindak pidana. Yang pertama adalah Undang-Undang ITE yang menyebabkan hilangnya barang bukti elektronik ataupun perintangan penyidikan, dan yang kedua adalah tentang pembunuhan berencana yaitu pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1, di mana dalam keterangan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dalam perencanaan yang dilakukan oleh Sambo telah cukup kriteria untuk perencanaan dalam pasal 340, di mana Jaksa Penuntut Umum menilai sudah cukup waktu, sudah juga cukup menyiapkan lokasi dan juga bagaimana cara mengeksekusi dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian juga tadi ada beberapa hal yang memberatkan Verdi Sambo dalam tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Yang pertama adalah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan juga menyebabkan luka yang mendalam terhadap keluarga. Kemudian juga adalah Verdi Sambo yang merupakan mantan anggota Polri telah mencoreng institusi kepolisian dan juga tidak sepantasnya melakukan tindak pidana karena merupakan seorang penegak hukum. Dan yang kemudian adalah Verdi Sambo tidak mengakui perbuatannya di dalam persidangan yang telah berlangsung dari beberapa bulan ini. Dan memang mendengar tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, tentu dari kuasa hukum dari Verdi Sambo mengungkapkan kekecewaannya karena ia menilai, tadi Rasa Mala mengatakan ada beberapa hal yang diabaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk juga soal motif terjadinya pembunuhan berencana, di mana menurut keterangan yang disampaikan oleh pengacara dari Verdi Sambo, motif pelecehan seksual tersebut merupakan motif yang kredibel, ditunjukkan dari keterangan saksi ahli yang menyampaikan keterangan di dalam persidangan seperti dari saksi Afsifor. Kemudian juga ada soal emosi yang kemudian mendorong Verdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Tentu pihak dari pengacara yang diwakili oleh Rasa Mala nanti akan membuat ataupun merancang nota pembelaan ataupun pledoi terhadap Verdi Sambo yang akan dilanjutkan persidangannya pada Selasa minggu depan pukul 9 pagi. Sementara saat ini, Ken Anda dan juga pemirsa, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berlangsung sidang lanjutan obstruction of justice, di mana terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini menghadirkan saksi meringankan. Kami catat ada 5 orang saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum dari kedua orang terdakwa ini, yaitu 4 orang merupakan anggota Polri, yaitu atas nama Iputu Edi Gita, kemudian juga Mario Herlambang, yang kemudian 3 Agung Pratama Marta, kemudian Mika, dan yang kelima adalah Raditya Adiasa yang merupakan pegawai harian lepas untuk mengurus CCTV di Biro Paminal. Tadi dari pihak kuasa hukum dari kedua terdakwa saat ini sedang berlangsung tanya jawab terkait dengan pekerjaan dan juga hubungan pekerjaan antara Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dengan 5 orang saksi ini, di mana ada beberapa hal tadi yang ditanyakan, misalnya soal menanyakan kejadian di mana Hendra Kurniawan ketika peristiwa tanggal 8 yang kemudian dipanggil oleh Verdi Sambo ke rumah Duren 3, di mana ia didampingi oleh 2 orang ajudan yang melekat. Ketika itu memang Hendra Kurniawan berada di suatu tempat yang sedang memancing di daerah Jakarta Utara. Kemudian juga ada beberapa hal tadi soal bagaimana Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini menjalankan pekerjaannya sebagai pegawai di Biro Paminal dan juga di bawah Verdi Sambo, di mana para saksi ini mengatakan bahwa kedua orang terdakwa merupakan orang yang tegas dan juga mempunyai integritas dalam bekerja dan juga menjalankan perintah dari atasan. Nah, itulah sampai dengan saat ini yang masih berlangsung
dalam pemeriksaan obstruction of justice ini. Sementara pada esok hari juga akan dibacakan tuntutan kepada Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer. Untuk sementara, Ken, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Akir Nasution mengabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, sesaat lagi kami masih akan kembali hadir dengan informasi lainnya masih berkenaan dengan sidang dari kasus Sambo. Usai jeda.